Wabah virus corona di tanah air belum juga mereda. Bahkan penularannya sudah menjangkau 404 kabupaten kota di 34 provinsi. Ini akan terus bergerak sejalan dengan belum ditemukannya vaksin dan masih rendahnya tingkat kedisiplinan warga menjalankan protokol kesehatan. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat soal protokol kesehatan seperti yang nampak saat ratusan orang memadati Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu tanpa mengindahkan jaga jarak aman. Banyak pihak cemas potensi terjadinya pergeseran epicentrum COVID-19 meluas ke daerah dan provinsi lain semakin nyata. Kondisi ini masih diperparah adanya keinginan sebagian masyarakat tetap nekat pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan sampai hari Minggu 24 Mei masih ada penambahan kasus baru pasien positif COVID-19. Penambahan kasus terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan 119 kasus baru, disusul Jawa Timur 68 dengan kasus baru, dan Papua dengan 62 kasus baru. Adanya ancaman gelombang kedua corona dilontarkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, riset menunjukkan Indonesia harus waspada terhadap gelombang kedua corona. Untuk itu, masyarakat harus terus disiplin menerapkan aturan PSBB dan protokol kesehatan yang ada. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, waspadai gelombang kedua corona, itulah topik Morning Talks kita pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung melalui Skype dengan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra, dan melalui sambungan telepon dengan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Kita sapa dulu kedua narasumber kita. Selamat pagi, Prof. Wiku. Selamat pagi. Ya, baik. Selamat pagi, Mas Hermawan. Selamat pagi Prof. Wiku. Iya, baik. Masih dalam suasana Lebaran, Prof. Wiku dan juga Mas Hermawan, mohon maaf lahir dan batin. Tetapi dalam suasana Lebaran seperti ini juga virus corona juga harus tetap diperhatikan karena penyebarannya juga tidak bisa berhenti begitu. Dan sekarang ini ada beberapa kekhawatiran mengenai adanya ancaman gelombang kedua. Kemudian dengan adanya beberapa masyarakat yang mudik dikhawatirkan juga akan berpotensi memindahkan epicentrum COVID-19 ke daerah lain. Ini bagaimana analisa dari Anda berdua? Saya mau ke Prof. Wiku dulu, Prof. Ya, jadi sebenarnya gelombang kedua itu kan sebenarnya yang dimaksud adalah peningkatan jumlah kasus yang tinggi dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya gelombang kedua itu bisa terjadi kaitannya dengan mobilitas penduduk. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, sebenarnya sudah mulai terkendali kasusnya. Tetapi kemudian kalau ada mobilitas penduduk karena berbagai alasan, itu bisa meningkatkan jumlah kasusnya dengan drastis. Salah satu contoh adalah mudik. Mudik sudah dilarang, tetapi masyarakat tetap saja masih ada yang memaksakan diri untuk mudik. Dan itu berpotensi terjadi peningkatan kasus yang tinggi di beberapa daerah tertentu yang terkait dengan aktivitas mudik itu sendiri, baik asal maupun tujuan. Selain itu juga kaitannya dengan yang dari luar negeri juga. Karena adanya kembalinya pekerja migran Indonesia itu juga bisa meningkatkan jumlah kasusnya cukup tinggi. Demikian. Oke, Prof. Wiku, dengan treatment yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khususnya mengenai PMI ini ya, pekerja migran Indonesia, kemudian para kepala tugas di daerah, apakah sudah maksimal sebetulnya upayanya, Prof. Wiku, untuk bagaimana mereka menekan angka penyebaran khususnya bagi orang-orang yang masuk ke daerah masing-masing, Prof? Ya, jadi kalau yang dari luar negeri kita pastikan bahwa mereka memang di karantina di tempat-tempat tujuan yang sudah diatur dengan harapan tidak melebar ke tempat yang lain, dan di situ kita tes kemudian kita periksa ya. Jadi itu maksudnya untuk meng-contain atau menjaga jangan sampai pergi kemana-mana. Demikian juga untuk yang mudik sebenarnya sudah kita bilang jangan mudik, dilarang mudik. Itu harusnya kita nggak bisa hanya bekerja hanya pemerintah, jadi masyarakat tuh harus betul-betul mendukung, baik yang mau memaksakan diri untuk mudik maupun anggota masyarakat lainnya. Kita harus saling kontrol, karena kita ini harus berhadapannya bukan sendiri, kita seluruhnya bersatu. Karena kalau enggak, nanti yang terkena ya seluruhnya ini. Nggak akan mungkin pemerintah mampu menangani ini sendiri.
Jadi konsep itu tuh harus dipahami oleh masyarakat. Kita masyarakat harus saling mendukung, menjaga, karena kita sayang pada anggota masyarakat yang lainnya, keluarga kita, baik yang di kampung halaman dan di kota besar, semuanya itu harus kita jaga. Prof, dengan aktivitas mudik kemarin, beberapa waktu yang lalu, jadi ancaman untuk pemindahan epicentrum itu ada sebetulnya, Prof? Ancaman itu ada. Salah satu contoh dengan adanya mudik kan kalau kita lihat di berita dan kenyataannya, ada yang memaksakan diri dengan berbagai cara untuk tetap mudik. Padahal sudah diberitahu, dilarang mudik sudah lama kita kasih tahu. Dan kembali lagi, kita juga akan menegakkan hukum, tapi juga masyarakatnya yang paling penting itu bukan penegakan hukumnya. Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dari yang mana? Bukan hanya yang tidak sadar dan memaksakan mudik, tetapi juga lingkungannya. Kalau kita semuanya lingkungannya saling mendukung untuk tidak mudik, tidak memindahkan penularan ke tempat yang lain, insya Allah itu akan membawa manfaat untuk seluruhnya, untuk menekan jangan sampai terjadi gelombang kedua. Karena gelombang kedua itu potensial terjadi dan kita bisa lihat di tempat-tempat yang memang tempat-tempat yang daerah mudik gitu. Oke, ini bisa memunculkan kemungkinan gelombang kedua. Kalau misalnya tidak ada atau belum ada langkah yang signifikan, apa yang akan terjadi, Prof, ketika kita memang masuk ke gelombang 2 sementara saat ini pun kita masih belum bisa keluar dari pandemi, katakanlah di gelombang pertama ini, Prof? Ya, pada prinsipnya kembali lagi seperti saya pernah sampaikan sejak awal. Jadi promosi kesehatan itu kunci. Jadi bukan pelayanan kesehatannya. Kalau pelayanan kesehatan itu sudah harus memang kalau ada pasien dan selesai harus. Tapi promosi kesehatan itu penting sekali. Pastikan masyarakat itu paham terhadap masalah ini sehingga mencegah. Karena kalau mereka mencegah untuk mudik misalnya, mencegah dengan cara selalu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau mereka melakukan itu, potensi untuk terjadinya gelombang kedua juga jadi kecil. Tapi kalau mereka tidak disiplin, tidak saling mengingatkan di RT RW, di keluarga dan seterusnya, akan sulit ini dijaga. Karena tidak bisa semuanya hanya dalam konteksnya penegakan hukum. Oke, Prof Wiku, tahan dulu, saya mau ke Mas Hermawan. Mas Hermawan? Halo, Mas. Iya. Mas Hermawan, oke. Tadi Prof Wiku mengatakan ada kontribusi juga masyarakat yang tidak disiplin dalam menanggapi atau merespon kebijakan pemerintah. Mereka masih ada yang mudik dengan apapun caranya begitu. Nah, ini bisa menimbulkan juga potensi pemindahan epicentrum, kemudian juga yang akibatnya juga bisa munculnya gelombang 2 corona. Pandangan Anda seperti apa, Mas Hermawan? Iya, memang tipikal masyarakat kita cukup bervariasi ya karakternya. Ada yang cukup disiplin, ada yang pendidikannya baik, ada yang ekonominya baik. Tetapi juga banyak masyarakat kita nih dengan karakter ekonomi yang menggantungkan diri pada pendapat harian, kemudian juga tingkat pendidikan juga yang menengah ke bawah, dan juga aktivitas-aktivitas yang mengharuskan mereka pada akhirnya tidak disiplin dengan keadaan saat ini. Nah, maka itu kita itu memberikan sebuah upaya yang dua sisi sebenarnya. Ada yang sifatnya community empowerment, yang kita lakukan promosi, edukasi, sosialisasi di tengah masyarakat, tetapi juga memang ada yang policy based. Nah, PSBB ini kan sifatnya policy based, jadi ada juga ruang agar pemerintah juga turut melakukan penegakan bagaimana disiplin itu, membatasi area-area transportasi, dan juga adanya himbauan yang tidak sekedar himbauan kepada masyarakat, tetapi juga ada semacam penegakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dua sisi ini harus bertemu, nggak bisa masyarakat berjalan begitu saja atas kesadaran, tapi juga tidak mungkin aturan ditegakkan tanpa ada juga dukungan dari masyarakat. Nah, sedari awal ini sudah kita sampaikan dan berikan masukan kepada multi stakeholder lah untuk penegakan PSBB dan juga edukasi masyarakat. Tetapi setelah kita berjalan masuk bulan ketiga dan menjelang akhir bulan ketiga saat ini, nah kita mengevaluasi memang ada inkonsistensi dari sisi pemerintah dan juga dari sisi masyarakat. Maka itu sebenarnya harus ada evaluasi menyeluruh terhadap PSBB. Selama ini kan PSBB kan kita memang andalkan inisiatif dari daerah.
adanya pemerintah daerah seperti wali kota, bupati, gubernur untuk mengusulkan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik daerah masing-masing terkait dengan PSBB. Tetapi ini juga rupanya tidak berjalan dengan serentak, tidak juga berjalan dengan optimal. Nah, inilah wilayah yang harus dievaluasi juga oleh pemerintah ataupun gugus tugas. Dari segi masyarakat ini memang ada psikologi publik ya, yang mungkin karena udah lama di rumah, kemudian juga beraktivitas yang hampir 3 bulan ini di rumah, merasa boring atau bosan, akhirnya muncul permisivisme sekarang ini. Nah, setelah kita lihat hari sebelum Lebaran dan juga pas Lebaran kemarin, jalanan, kemudian keramaian itu begitu membludak di area-area publik. Nah, inilah kekhawatiran kita akan terjadi penambahan kasus. Oke, Mas Tetapi Hermawan. menyebutnya sebagai gelombang kedua Mas Hermawan, tidak maaf saya tepat potong, ya, Mas karena Hermawan. Jadi di Anda gelombang menilai satu aja kita bahwa belum melewatinya saat ini dengan baik. pemberlakuan PSBB yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu perlu ada evaluasi lebih lanjut atau memang PSBB-nya sendiri yang tidak bisa efektif dalam menekan penyebaran COVID-19, khususnya pergerakan manusianya itu sendiri, Mas Hermawan? Sebenarnya PSBB ini bisa berdampak baik. Pernah kita uji coba dan melihat hasilnya di DKI gitu ya. Walaupun sekarang juga di DKI masih PSBB. Hanya karena PSBB ini bentuk intervensi longgar dengan adanya wacana dari beberapa pejabat pelonggaran, relaksasi, membuat masyarakat itu permisif. Membuat masyarakat itu melihat kok tidak konsisten ya antara satu kementerian dengan kementerian lain, berbeda statement, kadang mudik dilarang. Saya ingat betul Prof. Wiku dan teman-teman dari gugus tugas menyampaikan mudik itu dilarang, tetapi begitu moda transportasinya itu dibuka, nah ini kan membuat masyarakat berpikir, kok kelihatannya tidak konsisten ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya turut memberikan masyarakat itu semacam psikologi, oh seolah-olah kita nih udah area normal nih, mungkin kita facing new normal, padahal belum tepat saat ini karena laju kesakitan di kita ini masih cukup tinggi saat ini. Nah, maka itu sebenarnya kami berharap agar beberapa waktu ini kita tetap punya kesabaran dan daya tahan sampai betul-betul ini kasus terkendali, barulah wacana-wacana yang lebih terbuka seperti new normal dan seterusnya itu menjadi sebuah perbincangan. Kalau sekarang kita suguhkan perbincangan itu, masyarakat kita ini menerjemahkannya beda. Disinilah muncul hal-hal yang sifatnya permisif tadi. Dulu di awal-awal kasus kita melihat masyarakat kita betapa khawatirnya, bahkan terjadi panic buying gitu ya. Terjadi rush padahal kasusnya masih 4, 6 atau 9. Nah, sekarang dikala 20.000 lebih kasus seolah-olah biasa saja begitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kasusnya tidak merebak signifikan ya. Tetapi kalau kita lihat pola sekarang, ya tentu dari analis kesehatan masyarakat kita bisa mengatakan akan terjadi lonjakan kasus beberapa waktu ke depan ini. Oke, Mas Hermawan. Oke, saya mau ke Prof. Wiku. Tadi Prof. Mas Hermawan tadi dari YAKMI ada mengatakan ini ada pemahaman seperti permisivisme gitu atau pandangan yang serba membolehkan, serba mengizinkan karena adanya inkonsistensi dari penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana ini, Prof? Ya, baik. Jadi saya nggak ingin berdebat ya, Mas. Jadi begini, di dalam PSBB kan ada 11 bidang yang diperbolehkan untuk dilakukan. Dan bagian dari 9 aktivitas usaha atau bisnis yang diperbolehkan itu tentu memerlukan transportasi kan. Dalam PSBB itu perlu ada logistik dengan baik, kemudian alat-alat kesehatan untuk bisa diberikan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu penting sekali, dan itu perlu transportasi tentunya. Kalau kita tutup transportasinya, logistiknya juga macet. Jadi kita pengen memastikan waktu itu transportasinya itu digunakan untuk itu. Namanya masyarakat melihat peluang itu karena sudah lama di rumah mungkin memanfaatkan itu. Nah, itu yang harusnya masyarakat juga harus bekerja sama dengan kami. Jadi memang kita batasi hanya untuk transportasi logistik, supaya betul-betul kasusnya itu bisa turun, penanganan pada masyarakatnya juga dengan bagus. Itu yang harus kita jaga, makanya kerjasama itu harus bersama-sama semuanya mendukung itu, nggak bisa sendirian. Demikian. Oke, Prof. Sekarang ini sudah ada beberapa masyarakat yang mudik. Antisipasi yang dilakukan apa, Prof? Agar nantinya kekhawatiran pemindahan epicentrum, kemudian memasuki gelombang kedua ini bisa dicegah, Prof?
Ya sebenarnya harus kerjasama antar pemerintah daerah. Jadi kan daerah asal dan daerah tujuan itu harus bekerja sama dan kita bekerja sama dalam hal itu. Pastikan orang-orang yang sudah akhirnya mudik itu tidak kembali dulu kepada tempatnya, ke tempat asalnya, sebelum mereka betul-betul dicek dalam kondisi sehat. Karena kalau enggak dia akan membawa itu ke tempat asalnya. Itu. Yang kedua juga pastikan bahwa mereka ini di tempat mudiknya itu harusnya kan diisolasi mandiri kan. Kalau dia tidak melakukan, maka dia akan menyebarkan ke lingkungannya, ke daerah desanya. Itu yang berbahaya, karena akan menjadi potensi epicentrum berikutnya. Itu yang harus dilakukan oleh Pemda. Pemdanya jangan bicara hanya cuma gubernur ya, langsung ke kabupaten kota sampai ke kecamatan, kelurahan, RT RW. Jadi betul-betul struktur itu difungsikan dan struktur itu memang sudah kita bentuk. Jadi harus kerjasama, jangan menunggu. Kita harus antisipatif terhadap potensi gelombang kedua itu. Jadi jangan ditunggu gelombang keduanya datang. Sekarang juga lakukan itu supaya betul-betul tidak terjadi gelombang kedua. Nah ini pemerintah juga akan lakukan 2 cara ya, Prof, untuk tekan sebaran COVID-19 dengan cara kuratif dan juga memperbanyak APD. Kesiapannya seperti apa, Prof, hingga saat ini? Kalau fasilitas kesehatan kita sudah siapkan semuanya dengan fasilitas rumah sakit, puskesmas, dokter juga sudah disiapkan semuanya. Kemudian sosialisasi pada masyarakat juga sudah kita lakukan. Harapannya betul-betul mencegah jangan sampai timbulnya orang sakit, pasien. Karena kalau sudah masuk ke fasilitas kesehatan, berapapun dilakukan oleh masyarakat karena sakit, nggak akan mampu fasilitas kesehatan. Tapi dengan pengalaman yang sudah beberapa bulan ini, kemampuan fasilitas kesehatan sudah meningkat cukup baik, dan fasilitas alat kesehatannya juga sudah cukup memadai untuk itu, tidak seperti pada saat minggu-minggu pertama pada bulan Maret waktu itu ya. Saya mau ke Mas Hermawan lagi. Mas Hermawan, tadi Prof. Wiku sudah menyampaikan beberapa poin-poinnya. Anda punya pandangan lain mungkin, Mas Hermawan? Saya pikir yang disampaikan Prof. Wiku itu benar semua ya adanya. Dari segi konsepsi dan kebijakan itu sebenarnya kita bagus. Apa yang diniatkan dalam bentuk kebijakan, himbauan, edaran oleh pemerintah itu adalah sesuatu yang bagus. Yang terjadi di lapangan ini kita mengevaluasinya dari harmonisasi kebijakan. Tadi disampaikan Prof. Wiku bahwa pemerintah daerah itu sangat berperan strategis ya, karena kaitannya dengan kesiapan menghadapi mobilitas penduduk antara kabupaten, antara daerah begitu. Tetapi memang evaluasi justru kita melakukan juga di situ juga, karena ada satu daerah yang cukup berbeda dengan daerah lain. Maka sinergitas antara pemimpin daerah di wilayah, misal ya saya ambil contoh ya, ini kan ada pemerintah Bekasi, kota Bekasi dengan Kerawang dan jalur Pantura itu ya, Subang sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Saat-saat sekarang ini ada aja pemudik itu yang kucing-kucingan. Wilayah-wilayah seperti Kabupaten Kerawang itu wilayah-wilayah transit. Tetapi Kerawang tidak bisa ngapa-ngapain kalau Bekasi, kota Bekasi dan Jakarta tidak juga mengambil peran dalam pembatasan ini. Nah ini sebab adanya kekompakan di lapangan antar pemerintah di dalam kawasan ini menjadi sangat penting. Tetapi juga inilah yang kita evaluasi bahwa antar daerah ini rupanya berbeda inisiatif, berbeda cara, dan akhirnya memberlakukan upaya PSBB ini juga tidak kompak, tidak optimal begitu. Jadi secara himbauan dan juga regulasi dari atas, mungkin juga dari gugus tugas, ini sebenarnya secara konsepsi baik, konsepsi ya. Tetapi di lapangan lagi-lagi ini yang membuat kita khawatir, dan memang teman-teman media juga melihat bagaimana jalanan, keramaian dan aktivitas itu tidak seperti yang kita skenariokan. Nah, hal-hal ini tentu saja yang membuat kita juga harus secara terbuka mengatakan bahwa PSBB ini belum pada bentuk optimalnya gitu. Untuk itu kita harus bahu-membahu. Memang ini bukan hanya tugas pemerintah, tugas multi stakeholder termasuk masyarakat, termasuk akademisi, praktisi dan lain-lain. Tetapi masyarakat ini juga butuh semacam stimulan atau contoh
konsekuen kebijakan ini dari berbagai sisi, antar pemerintah pusat, antar sektornya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, dan muspidanya gitu, itu semua harus kompak. Dan cara mengompakannya ini yang paling punya instrumen itu memang juga pemerintah gitu. Nah inilah hal-hal yang patut sebagai sebuah kritik membangun kita semua, karena kita semua berharap agar ada pelambatan kasus ini dengan optimalisasi PSBB. Nah sekarang ini kan cara kita kan standing position kita kan satu-satunya adalah PSBB. Kita belum punya mekanisme kebijakan yang lain selain PSBB dalam percepatan penanganan COVID-19 ini. Nah kalau kita hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, kita sudah lihat kesadaran masyarakat kita memang lemah. Karena lemah maka kita perlu lakukan optimalize begitu. Optimalisasi melalui kebijakan atau penegakan kebijakan itu sendiri. Memang harus dilakukan secara terpadu menyeluruh oleh pemimpin daerah gitu. Adalah bagaimana bisa sinkron antara aturan pemerintah dan juga masyarakat juga yang menaati. Kita akan kembali membahas dialog ini usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.